Kalau ini kan ada kelompok, jadi anak juga aktif dalam kegiatan karena sifatnya ini kan ada diferensiasi proses, jadi anak juga aktif dalam kegiatan kelompok itu. Dalam kelompok lagi dalam 3 kelompok yang juga ada visual, auditory dengan kinestetik. Aktif kegiatan dalam kelompok. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang awak tonjol ke. Diferensiasi. Berdiferensiasi. Ini barunya nih, materinya baru nih. Freshnya sama anak. Belum pernah. Kemarin lah habis kan. Dan berdiferensiasi pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Ya, betul. Nah, dari area pengembangan yang Anda dicapai ini tentunya kan ada strategi-strategi yang dipersiapkan oleh Ilham. Apa yang menjadi strategi yang perlu dipersiapkan supaya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berpusat pada murid ini bisa tercapai. Apa strategi apa yang strateginya kembali ke karakter profil pelajar Pancasila. Itu ada inovatif, kreatif, mandiri. Jadi lebih kepada berpusat pada murid, tentunya memberikan efek pada siswa itu kerjasama dalam melakukan setiap rangkaian kegiatan yang kami tampilkan. Nah, untuk strategi yang lebih inter lagi itu anak-anak dipersiapkan untuk literasi 3 menit, literasi 3 menit, lalu nanti dibagi kelompok dengan 3 kebutuhan pokok kebutuhan siswa, ada visual, auditory, dan kinestetis. Terus lagi anak-anak mengisi LKPD, KIS dan segala macam. Ada LKPD-nya intinya Pak Ilham siapkan. Itu per orang atau per kelompok? Per orang. Ya? Kalau per kelompoknya balik ke kerjasama di bidang kelompok kebutuhan tadi. Jadi untuk pemberlakuan kelompok itu beda-beda. LKPD beda-beda. Jadi satu murid satu LKPD. Materi mereka kan hanya saja memang kebutuhan kelompoknya diferensiasi tadi yang lebih bisa. Nah, untuk literasi 3 menit itu nanti kan mereka membaca ya. Membaca buku yang dipersiapkan tentunya ada ya. Ya, dari Kemendikbud. Paket dari Kemendikbud. Paket. Selain buku paket, apa yang Pak Ilham siapkan? Ada buku panduan. Buku paket. Menyiapkan buku paket. Masih relevan juga, walaupun bukunya buku lama, masih relevan juga. Ini buku yang dari kementerian. Nah, ini yang saya bilang tadi dari Erlangga. Ini semua siswa itu dapat ya? Enggak, ini yang semua siswa yang dari kementerian. Oh, ini pegangan pegangan guru. Kalau di sini lebih khusus. Anak-anak nih lebih senang membaca buku atau melihat handphone? Sebenarnya kalau hari ini kami peraturan baru, jadi anak-anak tidak boleh lagi bawa HP. Tadinya biasanya pembelajaran ini combine. Jadi ada ice breaking, dilibatkan anak juga, ada ngisi quizzes, ada workball. Selama ini. Tapi dalam observasi nanti. Nah, karena khusus dipakai oleh Pak. Kalau quizzes ini kayaknya Jawa. Cuman aku setiap minggu, kami di hari Sabtu ada pembelajaran daring. Daring. Karena mengingat ya
ya kadang-kadang di sekolah ada kegiatan, misalkan kayak Isra Mi'raj misalkan, ya jadi kepotong jadwal. Nah kepotong jadwalnya itu digantinya dengan hari Sabtu pagi jam 7 itu dengan daring untuk mencukupi yang kosong tadi. Ini ada bunyi aksara perdagangan. Jadi ini catatan ya, catatan bagi saya ya, bahwa murid di SMP Negeri 4 ini handphone tidak diperkenankan dibawa. Ya, memang aturan dari dinas. Ya, ini perlu dicatatkan. Ayo. Supaya Sebenarnya kami dewek melek dengan teknologi sebenarnya. Cuman aturan yang tidak bisa. kan memang anak-anak tidak dibawa ya? Iya, tidak bawa. Seluruh tidak bawa? Tidak bawa seluruh. Jadi kalau ada yang bawa? Ada yang bawa di sweeping. Oh gitu. Memang banyak protes juga dari anak murid, dari guru, dari ini juga, dari wali murid. Karena kita nih Pak, masa kita ini notabene bukan berasal dari daerah-daerah sekitar. Tidak Jauh-jauh. dibawa ke sekolah atau ke kelas? Dulu nih. Ya kalau di sekolah pasti boleh. Tapi di kelas tidak bisa. Nggak bisa. Memang tidak dibawa dari Memang rumah. tidak dibawa dari rumah. Termasuk juga yang non Android gitu. Dibaca dulu benar itu ya. Observasinya, tinggal nanti observasi di kelas. Berapa lama? Nah, nanti kita punya waktu sampai jam 10 lah. 10 menit dikit lah. Saat itu biar ini deh, observasinya biar yang poin-poinnya baik. Ya, ya. Setelah observasi, pas observasi kita dialog lagi. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik ya, alhamdulillah ya. Ya, walaupun mungkin dalam hal ini kegiatan kita P5 ya, mudah-mudahan ini tidak mengurangi hasanah dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, ada kalanya kita berdoa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pembuka kegiatan pada pagi hari ini. Oke, berikutnya kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Dalam hari ini akan dikomandoi oleh dirijen kita untuk 90. Untuk lagunya adalah Tanah Airku. Silakan. Bentar ya. Iya. Oke, silakan anak-anak untuk berdiri ya. Oke. Bentar.
tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kau. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak lebih ku jalani yang masuk berwadi kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku yang ku engkau ku hargai. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita akan membahas tentang dalam hal ini, dalam bab 2 ini kan ada 3 pokok bahasan, ya. Jadi hari ini kita, kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang sistem koordinasi dan reproduksi, hari ini kita berbicara masalah reproduksi, ya, atau sistem reproduksi, boleh ya. Jadi sistem reproduksi itu lebih kepada alat kelamin, ya, seperti itu. Nah, sebelumnya kita ada pantun pembukaan dulu, ya. Bolehlah ada cakap-cakapnya sedikit. Ke pasar membeli buah delima, buah dibeli sangatlah merah. Selamat datang rekan semua, mari kita belajar dengan ceria. Oke, nah dalam hal ini kita membahas tentang sistem koordinasi, ya. Siapkan dulu anak-anak, ya. Lepaskan dulu 2 jam ke belakang tadi, ya. Berkenaan dengan P5, kita fokus dulu terhadap materi yang akan kita sampaikan. Jadi kembali lagi, ini masuk pokok bahasan yang kedua, ya. Sistem reproduksi. Nah, kita persepsi dulu, ya. Kemarin kita sudah belajar yang namanya koordinasi. Apa saja kira-kira yang masih ingat dalam kegiatan atau pokok bahasan sistem koordinasi? Kemarin ada 3, ya. Apa saja kira-kira? Ada sistem saraf, sistem endokrin, terus indera atau panca indera. Nah, sistem kerja saraf itu sendiri ada siapa di situ? Yang menjadi center attack-nya? Yang menjadi center attack otak. Otak yang dalam hal ini memberikan asumsi kepada anggota tubuh yang lain supaya bisa bergerak. Nah, untuk kekuatannya sendiri 0,sepersekian detik. Ya, 0,sepersekian detik. Nah, berkenaan dengan itu juga ada yang namanya endokrin. Apa endokrin kemarin? Ada kelenjar endokrin, ya. Ada kelenjar tiroid, ada kelenjar ludah, ada kelenjar pankreas. Nah, kelenjar adrenal, dan itu masuk rujukan dari endokrin sendiri. Apa nih fungsi endokrin itu, Dewek? Kalau kelenjar ludah kemarin itu apa? Kelenjar ludah kemarin untuk apa itu? Mengeluarkan cairan agar mudah dicerna. Oke, nah jadi kan makanan yang kita asup dari luar masuk ke dalam mulut itu kan semuanya bukan kontur yang basah lembek, tetapi ada juga yang kering. Nah, fungsi dari endokrin itu tadi mengencerkan barang yang masuk dari luar ke dalam.
biar lancar masuk ke dalam. Nah, disunahkan juga Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan juga ya untuk sebelum makan itu minum dulu. Nah, biar tidak capek kerja dari endokrin itu dewek. Ya, sunnahnya dapat, berkahnya dapat. Ya, seperti itu. Yang terakhir apa itu? Saraf. Nah, saraf kemarin ada berapa? Ada 5. Saraf indra ya, panca indra. Nah, saya indra. Apa kemarin? Indra penglihatan mata, indra ciuman hidung, indra perasa lidah, indra pendengaran telinga, indra raba, kulit ya, jangan lagi tangan karena tangan itu alat, tetapi lebih kepada kulit. Nah, sekali lagi kita senggol dikit. Tubuh manusia ini berapa lapis? 5. Apa saja? Jaringan kulit, jaringan otot, jaringan saraf, organ, terakhir tengkorak. Ya, nah itu ilustrasi dari sub pokok bagian yang pertama, yaitu sistem kerja saraf. Nah, konkretnya di carta di depan ini sudah ada juga ya. Nah, ya saraf itu sendiri ada neuron, sel saraf, berikut juga dengan videonya kemarin kan saya tampilkan juga di ruang pertemuan. Insya Allah itu cukup mewakili hasanah dari pengetahuan di sub pokok bagian pertama, yaitu sistem koordinasi. Nah, hari ini kita masuk ke sub pokok bagian yang kedua berkenaan dengan sistem reproduksi. Nah, untuk memberikan informasi di awal, silakan Anda sekalian untuk literasi 3 menit membaca tentang sistem koordinasi. Sistem reproduksi. 3 menit ya. Ya, sistem reproduksi. Satu menit lagi. Oke, silakan tutup dulu. Oke, apa informasi yang bisa kita dapat? Sel sperma, sel endoterus, testis, sel sperma. Oh, mikrokopis. Oke, mikrokopis ya. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan itu mewakili dari kegiatan kita pada pagi hari ininya. Tujuan yang hendak kita capai adalah tujuan pembelajarannya antum mendeskripsikan sistem reproduksi laki-laki dan mendeskripsikan sistem reproduksi wanita dan juga meliputi siklus menstruasi. Nah, ini ya. Sebenarnya ada pertanyaan pematik ya di awal ini. Oke. Nah, ini nanti ya. Ada pertanyaan pematik yang mungkin dalam hal ini buat kita sendiri juga kagum juga ya. Nah, berbicara masalah reproduksi, pastilah kita berbicara masalah fertilisasi. Ya. Nah, sekali lagi jangan tabu. Ya, jangan tabu. Jangan norak ya kalau kita belajar reproduksi atau fertilisasi, jangan. Jadi ini juga menjadi hasanah pengetahuan. Kalau ini dibawa dalam konteks yang pendidikan seperti ini jauh lebih
bagus dan jauh lebih baik. Ya jangan sampai beberapa kasus yang ada di Palembang juga kan. Kemarin ada saudari Ayu almarhumah ya. Nah, itu efek dari mana itu? Nah, efek dari pengetahuan itu tidak dibicarakan secara gamblang. Ya, nanti kita sekitar bulan 11 itu ada kedatangan juga dari stakeholder lain, khususnya ibu-ibu tadi. Nanti ada PT Laurier ya mengedukasi ya Laurier pembalut itu. Nah, nanti ada segmentasi untuk ibu-ibu ngumpul nanti di lapangan. Nah, kita setiap tahun biasanya kita adakan kegiatan itu. Nah, gunanya kemana? Ranahnya kemana? Ranahnya ke fertilisasi, reproduksi, bagaimana cara menjaga reproduksi dan sebagainya macamnya. Ya, jadi jangan tabu lagi. Nah, pertanyaan pematiknya adalah dari kapan pendidikan seks itu diberikan? Nah, itu ya. Jadi jangan lagi berbicara masalah seks itu dewek, pendidikan seks itu dewek di usia hari ini, telat bos. Ya, telat. Pendidikan seks itu diberikan pada usia 2 tahun. Itu sudah. Kok kemarin kan kok kecilnya umurnya Pak? Ya kan? Ya, sekali lagi ya. Fertilisasi bukan berbicara masalah itu di usia 2 tahun. Ya, di usia 2 tahun itu tidak berbicara masalah itu, tetapi lebih kepada Dek, nak, ya kalau saya nak ya, kalau antum ada beberapa areal-areal yang tidak boleh disusupi oleh orang lain atau tidak boleh disentuh oleh orang lain. Misalkan kalau misalkan ada tetangga, ada mana gitu kan yang datang ke rumah ya. Biasanya kadang-kadang anak kecil itu gemes ya, pengen nyubit, pengen cium, pengen peluk. Nah, pada saat itulah pendidikan seks itu diajarkan. Jadi menolak sendiri. Kalau orang selain orang tua, selain anggota keluarga yang kita kenal, itu jangan mudah dipegang atau minimal dia harusnya menjauhkan dirinya dari orang-orang yang tidak dia kenal. Nah, itu pendidikan seks itu. Ya, kalau di areal-areal umum, seks itu lebih kepada jenis kelamin. Misalkan mengisi profil diri, profil biodata diri. Di sini kan ada seks. Seksnya itu bisa female atau male. Nah, itu kan. Jadi tidak tabu lagi kita berbicara masalah seks. Jadi bukan konotasinya selalu negatif, ya, tetapi lebih kepada edukasi. Oke. Barulah nanti pertanyaan pematik berikutnya itu apa perbedaan sistem reproduksi laki-laki dan perempuan, terus juga bagaimana alat kontrasepsi mampu mencegah kehamilan dan penyakit penular seksual, dan bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi manusia. Nah, 2 di bawah itu bonus nanti. Ya, bonus. Kenapa? Karena kita sudah belajar reproduksi dan laki-laki dan pria, nanti itu akan conjunctionnya atau itu nanti ada hubungannya dengan alat kontrasepsi, menjaga kehamilan dan bagaimana cara menjaga kesehatan. Ya, seperti itu. Oke, belum semangat kalau belum ice breaking. Silakan semuanya berdiri. Oke. Ice breaking kali ini itu hitungan, ya, hitungan. Jadi ice breaking ini perlu banget. Kemarin kan sudah saya refleksikan, antum mengisi kemarin ya ilustrasi itu jawaban dari tindak lanjut dari kegiatan saya kemarin. Antum membicara masalah itu senang dan sebagainya macam. Nah, ini kita galakkan sedemikian rupa. Jadi ice breakingnya hari ini adalah hitungan namanya. Ya, hitungan. Jadi ada gerakannya, ya. Look at me please. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke. Paham kira-kira? Oke. Kalau nunduk ini angka 8 ya. Angka 8. Oke. Latihan dulu. Apa udah langsung? Oke. Oke, latihan dulu ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2
sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke. Oke, bisa mulai? Sekali lagi ya, saya mulai. Ya. Oke. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke. Oke. Apa refleksinya dari kegiatan tadi? Kekompakan, konsentrasi, fokus, keseimbangan, boleh ngakak. Oke, itu ya. Jadi kegiatan itu gunanya untuk menunjang juga ya. Nah, itu ini sudah persepsi tadi. Ini untuk pembelajaran lanjutan nanti ya. Nah, dalam hal ini kegiatan sistem reproduksi ini saya hubungkan antar materi ya dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang mana Bismillahirrahmanirrahim wa min kulli syai'in khalaqnal zawjatil la'allakum tazakkarun, yang artinya dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah ya. Ayat ini juga menegaskan tanda kebesaran Allah yang menciptakan segala sesuatu yang bahkan termasuk manusia, hewan, benda-benda lain sebagai bukti kebesaran yang rata-rata ciptanya. Nah, bedanya antum dengan binatang lah atau hewan, apa bedanya? Hah? Nah, membedakannya adalah manusia berakal sedangkan hewan atau binatang tidak. Nah, manusia itu punya dua ya, ada nafsu, ada akal. Ya, kalau hewan cuman punya nafsu saja. Dia udah tahu nih, ya, yang lahir ke dia, terus juga kawin dengan yang lahir ke dia bakalan tahu. Nah, tapi manusia punya akal. Nah, akal inilah yang menjadi rujukan kehidupan kita dewe. Jangan sampai antum terperosok ke lembah-lembah kezaliman. Nah, itu pesannya ya. Terus juga manusia ini berpasang-pasangan. Ya, seperti itu. Oke, kita masuk, saya spill sedikit ya. Nanti antum saya bagikan dalam 3 kelompok yang berbeda. Ya, di sini kelompok visual, ini kelompok auditori yang sudah saya bagikan juga. Terus yang terakhir adalah kelompok kinestetis. Nah, kelompok visual ini perlakuannya berbeda. Kelompok visual ini nanti di samping antum ini ada carta tentang sistem reproduksi pria. Yang auditori nanti saya putarkan video, antum lihat video tayangan dan sebagainya macamnya. Dan kinestetis nanti ada peraganya seperti itu. Jadi perlakuannya berbeda-beda. Oke, saya spill dikit ya berkenaan dengan sistem reproduksi pada pria. Ya, harus tahu ya, sekali lagi ya, harus tahu, harus yang cewek juga harus paham juga. Jadi sama-sama mengetahui. Setelah belajar dari sini, antum juga bisa saling menghargai satu sama lain. Jadi ada ranah-ranah yang tidak boleh terlihat atau tersentuh oleh orang lain. Begitu juga yang cowok maupun yang cewek ya. Nah, ini sistem reproduksi pada pria. Sekali lagi, tadi ada yang namanya sperma tadi ya. Nah, sperma itu bentuknya seperti kecebong dan ukurannya mikrokopis. Mikrokopis itu mikro itu kecil, kopisnya itu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mata telanjang itu tidak bisa kita lihat. Kalau pena, nah mata telanjang yang bisa ya. Pena, pensil itu bisa. Tapi di sini mikrokopis, jadi lebih kecil lagi. Jadi untuk melihatnya perlu adanya
mikroskop yang lebih canggih lagi. Kalau mikroskop kita belum canggih, nanti ada yang lebih canggih lagi di lab forensik misalnya. Nah ini ya bentuknya kayak kecebong, ya kayak kecebong ini bentuknya. Itu dari jutaan ya, dari jutaan yang masuk melakukan fertilisasi, yang jutaan yang masuk itu, dari jutaan yang masuk yang jadinya cuma satu, ialah kita ini lah produknya, cuma satu dari jutaan yang masuk. Ya sekali lagi ya, untuk melakukan fertilisasi, sudut pandang agama kita menganjurkan bahwasanya harus halal, yang jelasnya halal, halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Nah, halal itu dengan ranah-ranahnya ya. Halal dari segi pemerintah, halal juga dari segi agama. Makanya ada istilah kita itu ijab dan qabul ya. Terus ada pernikahan kantor kalau yang untuk yang ini ya KUA, nah seperti itu ya. Yang saya bicarakan ini yang halal ya. Sekali lagi, antum yang cewek harus tahu, yang cowok juga harus paham. Poinnya adalah jangan praktikum ya. Harus tahu saja tapi jangan praktikum. Itu underline-nya ya. Oke. Nah, sekali lagi kegiatan ini sama-sama kita rujuk ya. Di sini ada sistem reproduksi. Nah, ada reproduksi luar yang berupa penis dan skrotum. Nah, penis ini, skrotum yang bagian sini ya. Terus juga ada reproduksi yang berupa testis, epididymis dan falciparum. Nah, sel sperma itu dari mana coba kira-kira? Ya, sel kami ya dihasilkan oleh epididymis dan skrotum dihasilkan. Dari mana itu? Dari sari-sari makanan. Nah, itu diprosesnya. Jadi makanya yang cowok tuh makannya jangan nyampah. Nyampah tuh kayak mana sih? Ya, makan mie, makan seblak yang tidak jelas itu. Iya, enak tuh untuk sesekali just fine ya, tapi untuk setiap hari ya sampai bila-bila misalnya. Sampai bila-bila hati-hati jaharnya. Ngapa? Karena itu akan berimpact kepada sel sperma yang tidak baik atau tidak produktif. Ya seperti itu. Oke. Nah, fungsi dari sel fungsi dari alat kelamin pria ini cuman ada dua fungsinya. Cuman ada dua. Selebihnya tidak ada lagi. Selebihnya haram. Selebihnya haram. Apa ada dua tadi? Yang pertama untuk pipis, yang kedua untuk fertilisasi. Ya, fertilisasi. Lebih dari situ haram. Lebih dari situ haram. Jangan ada lagi. Ya. Aluminium itu jangan ada lagi. Ya, cuma ada dua kita ya. Almarhum dengan almarhumah. Aluminium tak ganti. Ya, aluminium tak ganti. Jangan ada pilihan itu ya. Jangan ada pilihan itu. Kita cuma ada dua alat kelamin ini. Ya, yang aluminium. Yang aluminiumnya mana? Oke, yang masuk kategori apa? LGBT. L itu apa? Lesbi, gay, biseksual, transgender. Oke, biseksual itu asirisi ya. Penyuka cowok oke, penyuka cewek oke. Nah, itu ada di antara kita. Ya. Ya, maksudnya bukan di ruangan ini juga ya. Di luar sana ya, ada di antara kita. Tidak terlihat orangnya memang. Ya, urgent. Ya, sekali lagi ditandai ada dua ya. Apa tadi? Pipis dan nah, kok tahu lain cewek? Harus tahu juga ya, karena antum tidak menutup kemungkinan besok punya rezeki nikah harus milih. Ya besok kayak. Ya, menikah masa harus milih nak cewek, kalau anaknya tidak mungkin kan. Nah, pasti juga ada cowok. Nah, harus ngerti juga untuk bagian-bagian itu. Oke, kita spill sedikit ya. Lanjut lagi. Kita masuk ke ranah yang cewek. Nah, oke, ini sistem reproduksi pada wanita. Oke, nanti saya spill juga langsung masuk ke ini ya. Oke, cewek ini ada dua ya. Ada dua.
Ada yang di luar, ada yang di dalam. Yang di luar itu pulpa, ya, labium apa? Nah, ini yang di luar, celah paling luar di bagian reproduksi yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan kiri. Nah, itu di bagian luar. Yang bagian dalamnya apa? Ada vagina, ada cervix. Nah, apa tujuannya? Ya, fungsi dari alat kelamin wanita itu ada 4. Apa kemarin? Pipis, menstruasi, fertilisasi, melahirkan. Ada 4. Selebihnya haram. Ya, selebihnya haram. Nah, itu ya kira-kira ya. Nah, dalam kegiatan ini cewek juga ada halo. Nah, cewek juga ada yang namanya proses menstruasi. Nah, di mana proses menstruasi ini adalah proses meleburnya sel induk telur yang tidak dibuahi. Harusnya apa? Harusnya dibuahi. Iya, harusnya dibuahi. Tapi kita belum apa kata POP-nya? Belum dihalalkan oleh orang lain. Nah, iya. Kalau dihalalkan mau tidak hamil? Mau. Terus gini pertanyaan pematiknya, antum nikah itu tujuannya untuk apa? Nah, untuk menambah populasi, gunanya itu, ya. Jangan ini, harus untuk menambah populasi, ya seperti itu. Terus kalau nggak ada keturunan, ya mau pikirlah kayak mana. Nah, ya. Oke, proses menstruasi tadi itu 28 hari, normalnya itu ada 28 hari. Bisa kurang lah dikit-dikit ya, bisa lebih. Jangan sampai lebihnya kebanyakan. Ada di antara kita ini ada yang 1 bulan, ada 2 bulan. Bahkan saya pernah menemukan kegiatannya ada 6 bulan tidak menstruasi. Nah, kebayang kan bahayanya? Nah, kalau saya pikir 1 bulan saja antum sudah warning di situ. Karena kenapa? Karena harus ke dokter. Ya, siapa tahu antum mengidap keputihan dan kawan-kawannya. Banyak ya. Banyak, ada penyakit nanti ada bonusnya juga. Nah, itu kira-kira ya merujuk kepada kegiatan itu. Nah, sekarang saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Oke, 3 kelompok: visual, auditori, dan kinestetis. Nah, sekarang untuk memberikan kegiatan ini supaya lebih bagus, ini antum keluar dulu, kita rapatkan. Yang di tengah keluarkan dulu kursinya, panjang. Yang kinestetis juga numpuk saja. Jadi yang khusus di tengah itu panjang. Ya, silakan sekarang. Saya bantu ya. Ya, keluarkan dulu kursinya. Ini diluruskan. Nah, itu. Oke, diluruskan. Nah, ini numpuk saja. Nah, ya tumpuk. Oke, 3 meja saja lah, 3 meja. Cukup kok. Nah, sudah. 3 meja, 4 meja cukup. Yang ini ke belakang. Nah, tutup ke belakang. Oke, nah silakan duduknya. Ya, yang lain maju. Oke, sudah ada, sudah sudah. Itu deh, kau deh yang maju, kau yang maju. Nah, kursinya pakai itu, yuk. Nah. Ini kelompok kinestetis tadi ya, yang dijelaskan tadi. Dijelaskan tadi, ya. Oke, memanjang saja. Nah, ini boleh lah, rapid lagi boleh lah. Ayo, awas dulu. Oke. Sudah sini jadi. Yang cowok sini. Yang cewek bagian itu. Biar gak ada dosa. Ininya baik, badannya baik. Saya semua. Pada situ. Nggak usah dibawa, itu kan ada. Nah, apa? Ini baik geser, ini geser situ. Nah, itu di sini. Satu. Nah, itu. Nah, jadi biar ada kawannya. Biarlah itu baik. Porsinya baik ambil. Oke, saya instruksikan dulu ya.
untuk perlakuan si visual, antum di sini ada media carta, ya. Media carta ini untuk menambah kegiatan informasi yang akan ditampilkan nantinya. Jadi antum cari informasinya sebanyak mungkin juga dikombin juga dengan buku, ya. Lalu antum ringkas, setelah ringkas nanti ditampilkan, ya. Oke. Untuk audiotory nanti saya tayangkan di depan berkenaan dengan video pembelajaran, ya. Nah, setelah antum lihat video di depan, antum catat, ya. Antum catat, nanti mungkin dikombin juga dengan buku, nanti ditampilkan, ya. Ditampilkan nanti yang ini, ya. Oke. Untuk kinestetik, ya, estetik. Nah, konkretnya adalah jadi ini alat peraga, ya. Antum membahas tentang pubertas, ya, pubertas. Nah, pubertas ini ditandai kan ada dua nih, ya, pubertas itu. Ada pubertas yang cowok, ada pubertas yang cewek, ya. Nah, alat peraganya adalah antum sendiri. Lihat, yang cowok itu lihat kawannya sambil apa yang perubahan yang pubertas yang terjadi pada masa-masa pubertas. Yang cewek juga seperti itu, ya. Nanti diringkas, ya. Nanti diringkas lalu ditampilkan kelompoknya, ya. Berikut juga nanti ada pertanyaan kelompok yang lain juga. Nah, ini kelompok ini kelompok dua. Tulisnya ini kan satu semua. jadi ini, jadi antum yang visual itu membahas tentang alat reproduksi pada laki-laki, antum pada wanita, ya, membahasnya. Oke, nah sekarang silakan di catat, ya, apa yang menjadi masa-masa pubertas. Halo. Apa yang menjadi kegiatan di pubertas cewek. Nah, yang cowok cover yang cowok, yang cewek cover yang cewek. Apa baik kira-kira ditandai pubertas sendiri, ya. Nah, yang cowok juga seperti yang visual juga tolong dilihat, ya, dicatat mungkin apa saja yang kira-kira yang ini, ya, seperti laki-laki, ya, nanti ditampilkan masing-masing. Oke, untuk auditori, untuk auditori silakan lihat tayangan, ya. Lihat tayangan, Bapak. Oke, untuk yang visual auditori silakan. Oke, untuk yang lain silakan kerjakan yang berhubungan dengan kegiatan antum sendiri. Kinestetis tadi pubertas, untuk yang auditori alat kelamin perempuan, yang visual alat kelamin pria. Silakan, jangan melihat ke kelompok-kelompok lain, ya, seperti itu. Nah, sambil ngelihat sambil dicari kayak itu. Gamet itu anak. Cowok punya anak, Pak. Iya, gamet itu anak.
Iya. Gamet itu cabang ya. Runutannya kemana itu? Runutannya ke sperma. Jadi cabang untuk memproduksi itu tadi. Nah, ya, cari kira-kira informasi yang berkenaan dengan sistem reproduksi. Ya, seperti itu. Oke, sambil ngelihat video tayangan itu, sambil juga mencatat apa yang informasi yang udah ada. Untuk yang auditori ya, untuk yang auditori, bukan untuk kinestetis. Kinestetis tadi cari pubertas tadi, silakan. Silakan. Silakan cari apa yang menjadi kegiatan pubertas itu sendiri. Kan ditandai tadi ada yang cowok ya, ada yang cewek. Apa yang cowok nih kira-kira? Yang bisa kita ilustrasi ke? Masa pubertas tuh sama dengan masa Bali. Ya, masa Bali. Apa ditandai dengan apa? Oke, bokong, melebar kalau cewek. Terus membesar, terus nah, rambut kemaluan. Oke, fungsi dengan baik. Oke, yang cowok apa? Yang cowok tumbuhnya rambut-rambut pada wajah. Yang cowok tuh jakun, suara membesar, apa lagi? Rambut rambut. Bulu-bulu halus, nah, ya, Organ reproduksi berfungsi. apa lagi itu ditandai dengan apa lagi? Jerawat. Ada juga di kategori lain itu apa? Emosi yang berubah-ubah kalau cewek, karena ditandai dengan menstruasi tadi. Ya, jangan sepele. Ya, kondisi itu harus tahu juga. Nah, itu kan. Di sini lah. Nah, nanti terakhir setelah dapat informasinya, ya, antum disuruh membacakan apa yang menjadi temuan antum. Yang pertama visual tadi kan ada carta, auditori tadi lewat tayangan, dan kinestetis tadi dengan peraga. Ayo diskusi, jangan cari itu. Cari.
Oke. Nah, sambil menulis itu ya, saya bagikan juga idenya ya. Oke. Ya, sambil menuliskan itu ya, apa yang menjadi kebutuhan kita, berikan emotnya. Silakan terima emot ini kok. Oh, ini ada kepala. Nah, terus juga diisi, tolong diisi juga untuk tabel TIS-nya. Tabel TIS-nya. Tuh, aku tahu, aku ingin tahu, dan aku sudah belajar. Silakan. Aku tahu apa nih reproduksi, aku ingin tahu apa bagian-bagian dari reproduksi pria, misalkan kayak itu. Ya. Nah, yang cewek juga kayak itu, yang kalau kinestetis tetap juga diisi tuh, silakan diisi untuk ya TIS dengan apa refleksi diri. Ya, untuk TIS-nya centang, terus untuk emotnya centang, untuk TIS-nya diisi. Apa nih kira-kira? Aku tahu nih, aku tahu sistem reproduksi, aku ingin tahu apa? Ingin tahu tentang masalah pubertas misalnya. Ini nanti terakhir kita ada LKPD. Setelah kegiatan ini kita ngisi LKPD sambil mencari, sambil juga ngisi itu kan. Oke, kalau sudah kita tempel kalau TIS-nya di depan ya. Ya. Boleh, semua-muatnya bela ya. Ya nanti LKPD terakhir tuh nanti. Pokoknya yang kita tampilkan di depan ini untuk tabel TIS dulu ya. Ya, sambil mencari itu tadi. Oke, yang sudah tempel depan. Silakan yang sudah tempel depan. Ayo. Udah ada apa-apa. Ayo sih, sini sih. Oh, ini baik sih. Nah, langsung kayak ke bawah. Ayo, yang lain. Silakan tempel di depan. Mana ada 5? Oh. 3. Ini. Hey. Tunggu ya. Kalau turun naik. Tuh, jangan tinggi-tinggi, di bawah ya. Iya. Nah, jangan tinggi-tinggi. Pakai nama dah, Pak? Udah pakai nama? Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
Oke, silakan kelompok auditori sambil menyelesaikan ya, sambil menyelesaikan tugas kelompoknya. Ya di sini jadi, ya. Ya, enggak apa-apa, dua enggak apa-apa, ya, dua enggak apa-apa. Oke, sambil melanjutkan. Ya di sini jangan tinggi-tinggi. Iya di bawah ya. Ayo silakan yang sudah. Nah, sambil melanjutkan kegiatannya tadi. Nih. Apa? Iya, enggak apa-apa. Apa-apa. Yang penting kan di ujungnya bisa kebaca. Nih. Iya. Oke, silakan. Ayo silakan yang sudah. Iya dilepas, yang di depannya dah ya. Yang dua yang terakhir itu kaget pas di ujung. Ayo, tonton ya. Ya terserah. Isi kalau yang kabel tisnya, yang emotnya yang dicentang. Oke, sudah kira-kira. Oke, silakan lanjutkan lagi kegiatannya. Kita masih menunggu 10 menit lagi lah ya. Oke, lanjutkan lagi. Iya. Oke, yang video tadi sudah selesai ya. Ya, silakan yang sudah selesai kembali lagi melanjutkan kegiatannya. Nanti terakhir ada pengisian LKPD yang lembar ketiga ya. Setelah selesai kita melakukan kelompoknya. Bawah tidak apa-apa, jangan terlampau tinggi nih. Bawah tidak mampu. Oke, sudah. Oke. Nah, kalau sudah saya tunggu 3 menit lagi lah ya untuk persiapan. Silakan dipilih siapa yang mau jadi penyaji, siapa yang mau jadi moderatornya, silakan dipilih, dan siapa yang menjawab nantinya ya. Ada penyaji, moderator, dan juga yang menjawab. Sudah apa betul kumpul lah. Kumpul. Oke, nah di lembar terakhir nanti ada KPD, itu pengerjaannya setelah praktikum kita ya. Oke, sebelumnya saya ilustrasikan atau refleksikan dulu. Halo, saya refleksikan dulu apa yang menjadi kegiatan kita ya. Di tabel tes ini ada aku tahu, aku ingin tahu, dan aku sudah belajar. Di mana di dalamnya bisa bacakan ya, sistem reproduksi manusia, reproduksi laki-laki dan manusia, aku tahunya. Siklus menstruasi sudah tahu, mungkin belum terlampau untuk masuk ke ranah yang lebih serius lagi ya. Baru nih aku tahu saja. Oh, kalian cewek tuh aku tahu alat reproduksi, tapi di dalamnya kita belum
tahu. Nah, semoga dalam kegiatan ini merujuk dari kegiatan rasa keingintahuan dari anak-anak sekalian, ya. Cukup bagus beberapa pertanyaan. Cukup bagus beberapa pertanyaan. Ada juga aku ingin tahu lebih banyak tentang sistem reproduksi. Nah itu, ya, dari aku tahu, aku ingin tahu, merujuk lagi, mengembang lagi, ya, piramida terbalik. Jadi aku sudah belajar. Terakhir nanti kita akan ilustrasikan kembali, ya, seperti itu. Oke, bagaimana? Sudah siap kira-kira? Oke, karena urutnya sudah dari awal itu sudah ada, ya, visual, auditory, dan kinestetik. Jadi untuk kesempatan kali ini silakan untuk kelompok visual dulu menyajikan produknya, silakan. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Ya, jangan dengarkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ya. Penis. Iya, jangan penis, penis. Dengar dulu. Teron. Oke. Kesehatan umum adalah masalah pada organ reproduksi seperti kanker, prostat, atau testis dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pendidikan dan kesadaran adalah memahami pentingnya reproduksi mengenai untuk membuat keputusan yang bijak terkait pergaulan kontrasepsi dan kehamilan yang direncanakan. Dengan menjaga kesehatan reproduksi melalui kebiasaan yang sehat, pemeriksaan rutin, serta edukasi yang tepat, seseorang dapat terhindar dari berbagai masalah yang dapat mempengaruhi kesehatannya secara fisik dan mental. Oke, udah? Ya, silakan untuk kelompok lain yang mau bertanya, silakan. Ya, kelompok 3 kinestetis, lihat. Silakan dicatat moderatornya. Silakan dicatat. Ya, silakan. Perkenalkan dulu. Untuk kelompok 1 silakan. Ya, silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan Kami dari kelompok 3. kami dari kelompok 3 ingin menanyakan apa peran kelenjar prostat dalam sistem reproduksi pria. Nah, apa peran kelenjar prostat
dalam sistem reproduksi pria. Nah, tolong dicatat dulu, silakan. Minimal satu kelompok itu satu ya. Oke, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja fungsi utama dari testis dalam sistem reproduksi pria? Apa fungsi dari testis pada reproduksi pria? Oke, itu silakan dicatat dulu. Kita kasih kawan-kawan kita mencari, ya cari dulu kira-kira yang menjadi pertanyaan dari kelompok lain. Setelah itu baru tampilkan, ya. Kalau sudah siap. Nah, tolong untuk yang lain juga dipersiapkan ya, minimal satu saja untuk penyaji ya. Jadi setiap kelompok yang di luar penyaji itu silakan mempersiapkan satu pertanyaan. Sudah? Oke, silakan kalau sudah. Pertanyaan pertama tadi. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Datulia dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Sita dari kelompok 3. Soalnya, apa peran kerja dokter dalam sistem reproduksi pria? Oke. Jawabannya, kerja dokter menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari semen. Cairan ini membantu melindungi dan memberi nutrisi pada sperma, serta membantu dalam proses ejakulasi. Oke. Oke, bagaimana kelompok testis? Oke, bisa diterima. Oke, silakan. Untuk pertanyaan yang kedua, kalau sudah siap, silakan disajikan. Masih lah? Sudah? Mau masuk lagi? Nggak selesai ya? Langsung masuk ya? Langsung masuk? Masuk sini ya? Iya. Nah, ini nggak selesai. Langsung ke yes. Sekali juga ya? Langsung ke 4 break. Bagaimana kelompok 2 auditori? Oke, sudah selesai, terima kasih. Oke, itu saja penampilan ketiga kelompok visual, auditori, dan kinestetis. Kita kasih applause dulu ya. Oke, ilustrasinya apa kira-kira yang kita tangkap adalah yang pertama tadi berbicara masalah sistem reproduksi. Apa saja tadi sistem reproduksi? Ya, ditandai dengan apa? Ditandai dengan epididymis tadi ya. Ada skrotum tadi kan. Terus juga ada prostat, ya, kelenjar prostat. Ya, seperti itu. Nah, untuk fungsinya tadi, fungsi kelamin pria ada dua, ada apa saja? Pipis dan fertilisasi. Yang cewek ada apa tadi? Pipis, menstruasi. Oke, melahirkan ada 4. Kalau kinestetis tadi ada apa saja kira-kira masa pubertas untuk yang cowok ditandai apa saja? Ada bertumbuhnya jakun, terus suara membesar, tumbuhnya bulu-bulu halus di kemaluan, terus tubuh bidang, otot masa otot bertambah, apalagi mimpi basah. Untuk yang cewek apa? Menstruasi, muncul kemaluan, suara melengking, terus apa lagi? Bokong membesar, kemudian
payudara, apa lagi? Jerawat, ya, jerawat. Nah, itu ilustrasi dari kegiatan kelompok kita tadi. Nah, sekali lagi masa-masa pubertas ini masa-masa kalian, ya. Informasinya adalah menstruasi itu 8 tahun itu ada yang sudah 8 sampai usia 13-14 tahun itu menstruasi itu, ya. Nah, untuk pubertas masuk dalam ranahnya si menstruasi, ya, dimana tadi sudah dijelaskan. Nah, yang terakhir adalah pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, ya. Nah, saya tidak sarankan antum itu minum makanan yang dari luar ke dalam, kayak apa, piranti dan sebagainya macamnya itu kan saya tidak sarankan. Karena apa? Karena memberikan efek dari kegiatannya cukup tidak begitu baik secara kondisi, ya. Terakhir dalam kegiatan ini tadi kan ada 2 tujuannya. Yang pertama adalah mendeskripsikan alat kelamin pada pria. Terus yang kedua adalah mendeskripsikan alat kelamin pada wanita dan menstruasi. Alhamdulillah tujuan kita hari ini sudah tercapai, ya. Mudah-mudahan ini menjadi hasanah kegiatan kita dan menjadi informasi yang penting dan menjadikan ini juga kegiatan amal jariah untuk kita sama-sama, ya. Jadi kegiatan ini merujuknya seperti itu. Nah, terakhir, ya, untuk menambah kegiatan kita di situ ada KPD sambil saya tutup nanti. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, tolong anak-anak persiapkan sistem yang statis, ya, yang terakhir pokok bahasan yang ketiga, ya. Silakan antum baca di rumah. Untuk, ya, kegiatan di rumah nanti saya sematkan di link WA, ya, insyaallah membersamai. Nah, itu ya kira-kira yang menjadi rujukan kita pada pagi hari ini. Terakhir, penutup, silakan ketua kelas bantu doa penutup. Oke, terima kasih untuk doa penutupnya. Terakhir, mungkin sekedar wejangan saja. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibawa pulang. Diisi di rumah, jadi PR adalah. Ya, 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 jadi PR. Ya, kasih ya. Siap, siap. Dan tujuan pembelajaran tadi Iya. disampaikan ke siswa dan dipahami. Oke. Dah, Ya, oke, siap. Oke. Kalau refleksi tadi sudah selesai, ya? Sudah selesai, alhamdulillah. Cuman tadi penambahannya di ini Pak, ya. Di bagian kegiatan inti, ya. Kan inti umpan balik sama asesmen. Penilaian itu masuk di sebelum penutup. Ya. Jadi 4, 5, 7, 6. Asesmen itu asesmen yang boleh pakai dari KPD tadi. Kan asesmennya kan? Pakai KPD tadi. Nah, cuman tadi ini Om, yang kinestetik ini kan alat peraga, ya. Yang paling pentingnya alat peraga apa tuh? Nah, alat peraga ini kawan dia tuh lah. Jadi melihat mereka tuh lah. Jadi ada tadi yang cewek, jadi alat peraganya. Jadi lihat poster ceweknya deh. Itu tubuh Tubuh siswa. Tubuh siswa atau alat peraganya.
masing-masing kelompok deh. masing-masing kelompok. Kelompok Enggak, saya- kelompok kinestetik wae. Karena kan dia berbicara masalah pubertas. Nah, jadi yang cowok ada dua tadi, yang cowok saling tengok. Nah, jadi saling melihat apa yang menjadi di masa pubertas itu apa yang ditimbulkan. Oh, mungkin jakun tadi segala macam. Yang cewek juga kan sambil nengok kawannya. Jadi alat peraganya itu adalah manusia sebenarnya, manusia yang hidup. Ini fungsi organ reproduksi pria. Ini fungsi organ reproduksi Wanita. Ini kenapa di kinestetiknya pubertas dan perubahan? Nah, perubahannya. Ini kan masuk dari ronohan. Fungsi organnya. Ini kan saling berkaitan. Nah, karena ini kan estetis, jadi dia lebih tinggi kan, lebih tinggi dari visual dan auditori pemahamannya. Jadi di pemberlakuan dari